Alhamdulillahillazi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu wa nasara hatta tattabi'u millatahum. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang mulia ini, pada detik ini tiada kata yang indah kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini Allah masih memberikan nikmat kedamaian kepada kita. Pada detik ini Allah masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita. Dan pada detik ini Allah masih memberikan nikmat kesempatan kepada kita. Sehingga alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan salat berjamaah dengan tenang. Kalau kita lihat saudara-saudara kita hari ini, detik ini, mereka hidup dalam keadaan ketakutan. Mereka hidup dalam keadaan kelaparan, kesengsaraan. Bahkan mereka tidak bisa sholat Jumat. Mereka diusir oleh Israel, laknatullah. Maka sudah sepantasnya lah pada Jumat ini kita bersyukur kepada Allah. Salah satu rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan cara kita menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menaati apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salat beriring salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah mengajak umat manusia dari alam zulmah ke alam akhlaqul karimah, sehingga perjuangan beliau, penderitaan beliau dapat kita rasakan hari ini. Maka sudah sepantasnya lah kita bersalawat kepada beliau. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini merupakan ada suatu hari yang sangat bersejarah. Dan pada hari ini merupakan tanggal 27 Oktober. Dan besok merupakan tanggal 28 Oktober. Tanggal 28 Oktober merupakan hari yang sangat bersejarah kepada kita kaum muda. Namun pada saat ini kita sebagai generasi muda sudah banyak kita lupakan dengan tanggal-tanggal bersejarah. Padahal 28 Oktober adalah sumpah kita pemuda dan pemudi. 28 Oktober adalah persatuan kita dari Sabang sampai Merauke. Jauh sebelum kemerdekaan kita sebagai pemuda dan pemudi. Pada saat itu 17 tahun sebelum kemerdekaan, kita disatukan oleh sumpah. Kita tahu bahwa negara kita berdiri dari penjajahan tidak begitu saja. Coba kita bayangkan hari ini seandainya negara kita seperti negara Palestina, saudara kita hari ini. Seandainya negara kita Indonesia hari ini
belum merdeka. Apa yang kita rasakan hari ini sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini tidak bisa kita duduk di dalam masjid kita ini. Mungkin hari ini kita tidak bisa tenang mencari nafkah. Kenapa? Karena para penjajah menguasai negara kita. Kita tahu bahwa Belanda 350 tahun menjajah kita. 350 tahun bukan waktu yang sedikit. Seandainya 350 tahun kita bagi satu orang saja 70 tahun umurnya, maka 5 generasi baru kita merdeka. Bagaimana orang-orang Portugis, Spanyol, Jepang menjajah kita, bahkan Inggris. Maka kita diikatkan pada saat itu adalah Sumpah Pemuda. Para tokoh-tokoh pemuda bersatu mengikrarkan Sumpah Pemuda. Bukan saja pemuda Islam, tetapi seluruh agama pada saat itu yang ada di Indonesia, mereka bersatu. Kita tahu bahwa ada agama Buddha, ada agama Hindu, ada agama Islam, ada agama Kristen. Mereka bersatu di bawah naungan senasib seperjuangan untuk mengusir daripada penjajah. Namun hari ini kita sudah bercerai-berai para pemuda. Melalui momen 28 Oktober, jangan hanya kita peringati momen 28 Oktober, tapi makna dari berdirinya 28 Oktober itu apa? Itu yang sangat perlu. Kita sebagai pemuda merupakan tombak suatu daerah. Kita sebagai pemuda merupakan fondasi suatu negara. Andainya suatu negara pemudanya lemah, maka negara tersebut akan hancur. Soekarno mengatakan, saya perlu 10 pemuda. 10 pemuda, maka suatu gunung bisa saya pindahkan. Itu kata Soekarno. Kita di Indonesia ini adalah beragam. Kita berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam agama, berbagai macam ras. Tapi kita disatukan dalam satu ikrar Sumpah Pemuda. Jadilah kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Maka jelas kata Allah, Allah ciptakan kita adalah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi yang tujuannya bukan malah kita bercerai-berai. Di ayat lain juga Allah katakan, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah sekalian kepada agama Allah. Kita lihat hari ini saudara kita di Palestina, kita tidak bisa ikut berperang ke sana hari ini. Tetapi bagaimana caranya kita membantu saudara-saudara kita? Kita sumbangkan uang kita 10.000 kepada saudara-saudara kita, sangat bermanfaat hari ini. Minimal saudara-saudara kita hari ini kita doakan dari sini. Di dalam 1.000 orang mungkin ada 1 orang nanti yang diijabah oleh Allah doa-doa kita. Sangat tragis hari ini kalau kita lihat saudara-saudara kita. Kita sebagai pemuda, mari kita bangkit.
Terkadang kita sebagai pemuda kita lalai dengan teknologi. Dengan teknologi kita duduk di warung kopi dari jam 8 sampai jam 4. Kita sebagai pemuda harus bangkit. Kalau kita lihat masih banyak lahan-lahan kita yang kosong. Apakah dilarang kita di warung kopi? Tidak. Tetapi harus kita pikirkan juga bagaimana masa depan kita. Kita sebagai pemuda hari ini, orang tua tinggalkan warisan-warisan kepada kita berupa kebun. Bersusah payah mereka dulu beberapa tahun yang lalu. Tetapi hari ini kebun yang ditinggalkan oleh orang tua kepada kita sia-siakan. Kita tinggal menjaga. Kenyataannya hari ini sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai pemuda, mari kita bangkit. Mari kita bangkit dari keterpurukan. Apalagi sekarang keterpurukan ekonomi. Kalau kita lihat sekarang ini uang 50.000 tidak ada harganya. Uang 100.000 tidak ada harganya. Maka kapan lagi kita berbuat? Hari ini kita tanam, ada yang kita tunggu 10 tahun yang akan datang. Tapi kalau hari ini tidak ada yang kita tanam, bagaimana dengan nanti anak dan keluarga kita ke depan? Kalau hari ini kita sudah menderita, maka anak dan keluarga kita tinggalkan suatu saat. Jangan sampai mereka menderita. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui momen Sumpah Pemuda ini, Khatib mengajak kepada kita para pemuda, mari ayo kita bangkit bersama. Mari apa yang bisa kita berbuat. Hari ini kita tidak lagi menenteng senjata. Hari ini tidak lagi kita bergerilya. Tetapi kita mengisi kemerdekaan itu adalah dengan cara mensejahterakan negara kita sendiri. Dengan cara mensejahterakan desa kita. Dengan cara mensejahterakan kecamatan kita. Kita sebagai pelajar, sesuai yang diamanahkan dalam undang-undang, disebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tugas kita sebagai pelajar. Apakah pelajar itu bukan pemuda? Pemuda. Pelajar itu adalah sebagai pemuda. Maka kapasitas kita sebagai pelajar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita laksanakan sesuai dengan amanah undang-undang. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila perubahan ini tidak kita rubah, jangankan manusia, Allah pun tidak akan merubahnya. Apa yang difirmankan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum orang itu yang akan merubah. Maka kalau kita tidak merubahnya, sampai kapanpun orang lain tidak bisa merubah watak perilaku kita. Kalau kita tidak merubahnya, Allah pun tidak akan merubahnya. Jelas kata Allah. Maka melalui mimbar ini saya mengajak kepada kaum pemuda, mari kita bangkit dari keterpurukan ini sesuai dengan momen Sumpah Pemuda besok. Kalau hari ini, kalau dulu para pemuda mereka bangkit untuk mengusir penjajah, tetapi hari ini kita bangun pemuda. Mari kita isi lahan-lahan kita yang kosong. Mari kita berkebun. Mari kita bertani untuk anak-anak cucu kita di masa yang akan datang. Mungkin untuk khatib hari ini sebagai nasihat khatib, hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, terutama kepada rekan-rekan pemuda dan terutama kepada diri pribadi kami. Faqadru yaumil absar la lakum turhamun.